Perkenalkan, nama saya Iko Mangagus Adi Wirawan. Hari ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.3. Adapun materi dari modul 3.3 adalah pembelajaran yang berdampak pada murid. Saya Iko Mangagus Adi Wirawan, CGP Angkatan 5 Kabupaten Buleleng, saat ini bertugas di SMP Negeri 2 Usobi. Hari ini saya awali dengan dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar filosofi yang saya ambil adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya, program dilaksanakan guna memfasilitasi minat, bakat, dan potensi murid, serta yang paling penting adalah bagaimana kemudian program ini bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini berkembang dengan sangat cepat. Adapun komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan ada dua. Yang pertama yaitu gotong royong, artinya mendorong kepemimpinan murid akan melatih murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Lewat interaksi ini, mereka akan memiliki keinginan untuk membantu orang lain yang membutuhkan dan mampu berkolaborasi untuk melakukan tindakan demi kebermanfaatan dan kebahagiaan bersama. Selanjutnya, nanti ketika program dilaksanakan, komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yang berikutnya adalah kreatif. Artinya menumbuh kembangkan kepemimpinan murid memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntun mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Mendorong murid untuk bersuara berarti juga membuka ruang bagi sikap berani mengambil risiko, sehingga murid tidak takut untuk mengungkapkan ide-ide dan pemikiran kreatif mereka selama nanti program dilaksanakan. Kemudian, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan ada tiga, yaitu yang pertama keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga adalah menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya. Nah, keseluruhan hal yang saya sampaikan tadi akan coba saya wujudkan dalam sebuah prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat adalah menumbuhkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses mencapai tujuan akademik maupun non-akademik, serta menumbuhkan bagaimana menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri lewat sebuah program yang akan saya namai Berkarya Lewat Lensa. Nah, adapun latar belakang dari program Berkarya Lewat Lensa ini adalah yang pertama realita bahwa saat ini handphone merupakan sebuah barang yang dipandang menjadi kebutuhan dan dimiliki oleh sebagian besar murid. Tapi dalam pemanfaatannya, HP seringkali digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tidak positif, kemudian tidak ada kaitannya dengan pendidikan, sehingga teknologi tersebut cenderung tidak bermanfaat dan malah menjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, saya mempunyai sebuah gagasan dalam bentuk program yang nantinya saya harapkan akan memfasilitasi murid yang perlu kegiatan untuk mendukung pemanfaatan HP sebagai sarananya, dan program inilah yang saya namai dengan Berkarya Lewat Lensa. Nah, selain latar belakang tersebut, kegiatan ini juga membantu mempertimbangkan atau mempromosikan kepemimpinan murid dari aspek voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan. Dari aspek suara, kegiatan ini mempertimbangkan aspirasi murid, kemudian juga memberi peluang kepada murid untuk memberi umpan balik terhadap proses dan hasil dari program ini. Artinya, suara-suara murid akan menjadi pertimbangan utama
selama pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, pilihan murid. Murid diberi kesempatan dan kebebasan untuk memilih materi yang diinginkan dalam program. Murid bebas menentukan apa yang dia inginkan sesuai dengan minat dan kemampuan serta peralatan yang dimilikinya. Kemudian dari segi kepemilikan atau ownership, program ini memberikan keleluasaan kepada murid atau memberikan kesempatan kepada murid untuk membagikan pengetahuan dan keterampilannya. Artinya murid tidak hanya akan dilatih tetapi juga berkesempatan untuk melatih rekan-rekannya ketika memang dia telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang dipandang sudah mumpuni. Selain itu, murid berkesempatan membagikan hasil karyanya pada media sosial milik sekolah. Dan yang terpenting, murid dilibatkan secara penuh dalam mengelola program. Dengan demikian diharapkan rasa kepemilikan murid akan semakin tinggi ketika program ini memang benar-benar dijalankan. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan program ini, saya menggunakan metode inquiry apresiatif, artinya memanfaatkan kekuatan-kekuatan dan aset-aset yang memang sudah ada di sekolah. Adapun jabaran perencanaannya saya coba susun dalam sebuah rencana dalam bentuk metode bagja. Nah, yang pertama pada bagian buat rencana ada pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana caranya memfasilitasi minat murid akan dunia fotografi sekaligus menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Adapun tindakan yang diperlukan untuk mendapat jawaban adalah diskusi bersama kepala sekolah terkait dengan kegiatan serta kebijakan yang mungkin untuk dikembangkan guna mengakomodir kebutuhan murid, suara murid, keinginan, kemudian pilihan juga rasa kepemilikan murid. Kemudian saya juga akan berusaha melibatkan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang relevan dengan minat murid saat ini. Selanjutnya, rencana melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah melakukan dialog dengan murid pada sela-sela pembelajaran untuk mengetahui suara murid terkait dengan kemungkinan program yang mereka inginkan. Aset yang saya gunakan adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Dengan alokasi waktu saya perkirakan 1 minggu. Adapun penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan saya sendiri selaku calon penggerak. Di tahapan kedua, diambil pelajaran, saya mencoba merumuskan sebuah pertanyaan, yaitu apa aktivitas yang menarik untuk murid, kemudian apa tren yang mungkin diselipkan pada program sekolah, serta apa kebijakan sekolah yang mendukung murid dalam menyalurkan minatnya. Nah, tindakan yang akan saya lakukan adalah survei minat murid. Hal ini penting untuk memetakan apa yang menjadi keinginan murid, kemudian juga sebagai dasar saya untuk memperoleh informasi terkait dengan program yang akan saya kembangkan nanti. Kemudian pelibatan murid dalam hal ini selain untuk mengisi survei juga bisa langsung dengan curah pendapat terkait minat yang mereka miliki terhadap dunia fotografi yang menjadi ide besar dari program ini. Adapun pihak yang dilibatkan adalah murid, kemudian guru, dan kepala sekolah. Waktunya saya perkirakan 1 minggu dengan penanggung jawab saya sendiri selaku calon guru penggerak. Di tahap gali mimpi, setelah saya melakukan survei dan mengetahui atau memperoleh data-data yang diperlukan, kemudian timbul pertanyaan apa yang menjadi harapan sekolah dan harapan murid ketika kegiatan klub fotografi atau yang tadi saya sebut dengan berkarya lewat lensa ini dapat berlangsung dengan optimal. Nah, untuk mengetahui atau untuk memperoleh jawaban, tentu saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan juga guru tentang harapan mereka terkait dengan program yang saya laksanakan. Kemudian juga mengajak guru yang memang memiliki kompetensi, kemudian juga kedekatan dengan bidang fotografi seperti guru TIK untuk terlibat aktif dan berkolaborasi serta berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
pelibatan murid dalam kegiatan ini atau dalam tahapan ini, murid menyampaikan harapannya, artinya murid menyampaikan apa yang mereka inginkan terkait dengan program ini. Kemudian juga dilakukan dengan mengisi survei lewat form serta curah pendapat secara langsung ketika memang ada waktu yang fleksibel. Selanjutnya aset yang saya gunakan adalah murid, guru, barangkali saya juga akan menggunakan lab TIK, kemudian juga peralatan TIK, karena untuk membuat form kemudian membuat administrasi lainnya tentu membutuhkan peralatan TIK. Adapun waktunya saya perkirakan agak panjang, sekitar 3 minggu karena banyak tahapan yang harus dilalui. Dan yang menjadi penanggung jawab adalah saya sendiri selaku CGP. Di tahap selanjutnya, pada tahap jabarkan rencana, ada pertanyaan yang mesti jawab, yaitu apa langkah pertama yang harus saya lakukan untuk mewujudkan program, kemudian inovasi apa yang bisa atau yang kiranya mungkin untuk dilakukan terkait dengan program ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, adapun tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama saya mencari praktik baik atau contoh-contoh praktik baik yang sudah terlaksana di tempat lain terkait dengan kegiatan serupa. Kebetulan saya memiliki jaringan yang cukup luas di bidang ini, sehingga saya pikir cukup mudah untuk menemukan praktik-praktik baik terkait dengan kegiatan serupa di sekolah lain. Kemudian saya juga akan berdiskusi bersama guru dan kepala sekolah untuk mematangkan program. Saya akan menampung ide-ide dari kepala sekolah dan guru lain agar nantinya program memang dapat terlaksana dengan optimal. Selanjutnya, rencana pelibatan murid adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih cara dan materi dalam pelaksanaan program, kemudian mengajak murid memanfaatkan fasilitas yang tersedia di sekolah yang bisa bermanfaat untuk mendukung jalannya program. Aset yang saya gunakan adalah rekan sejawat, guru, kepala sekolah, dan peralatan TIK dengan waktu yang saya perkirakan 1 minggu. Kemudian penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Nah, tahapan bagian terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini, pertanyaan besarnya adalah siapa yang perlu saya libatkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saya perlu mengatur pembagian tugas dan mematangkan program. Saya mengatur pembagian tugas bersama guru-guru yang kiranya memang mungkin untuk dilibatkan, dan tentu saja mereka tertarik serta mau untuk dilibatkan. Kemudian peranan murid di sini adalah, atau bagaimana saya melibatkan murid di sini adalah nanti saya akan melakukan pemaparan teknis terkait kegiatan pada murid, kemudian mengkelompokkan murid yang memang dipandang memiliki kemampuan dasar yang sudah cukup baik sehingga nanti bisa diberdayakan untuk menjadi tutor sebaya. Aset yang saya gunakan di sini adalah guru, murid, dan peralatan TIK. Waktu yang saya alokasikan 1 minggu dengan penanggung jawab adalah saya sendiri selaku CGP. Nah, ketika keseluruhan tahapan bagian telah dilaksanakan, selanjutnya program ini atau program berkaya lewat lensa secara teknis merupakan program ekstrakurikuler yang dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan banyak murid serta menjadi sarana bagi murid untuk mengasah kreativitas, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan orang lain baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan dilaksanakan, saya rencanakan secara rutin setiap minggu dan tidak menutup kemungkinan juga dilaksanakan secara insidental sesuai dengan kebutuhan di luar yang rutin tersebut. Adapun sasaran kegiatan adalah seluruh siswa berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini sepanjang mereka memang berminat di bidang fotografi. Nah, lalu bagaimana program ini dijalankan? Yang pertama, kegiatan merupakan program rutin setiap minggu, dilaksanakan dengan metode belajar teori 1 kali pertemuan dan dilanjutkan dengan praktik di 2 pertemuan berikutnya. Setiap akhir tema diadakan penilaian hasil foto, kemudian hasil karya foto siswa yang dianggap terbaik diupload di media sosial sekolah, khusus untuk komunitas sekolah. Kemudian hasil karya foto siswa lainnya diupload di grup WhatsApp untuk mendapatkan komentar atau masukan dari pembina, alumni, dan teman lainnya. Kemudian pada waktu-waktu tertentu jika memungkinkan akan diadakan
pameran hasil karya, misalnya ketika pentas seni di akhir semester atau di jeda tengah semester. Nah, mengapa program ini saya pilih untuk dilaksanakan? Yang pertama, program ini memungkinkan seluruh peserta kegiatan berkesempatan untuk sering berinteraksi tidak hanya dengan sesama peserta, tetapi juga pihak lain, karena akan banyak kegiatan di luar kelas. Interaksi ini juga bisa dilaksanakan ketika sesama anggota mengomentari hasil karya foto temannya dan kerjasama dalam membuat objek menjadi estetik dan natural. Sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, tujuan dari kegiatan ini adalah mengembangkan komponen profil pelajar Pancasila dalam hal gotong royong. Interaksi merupakan awal dari gotong royong. Nah, selanjutnya alasan kedua adalah kegiatan ini memberi peluang sangat luas bagi seluruh peserta untuk menumbuhkan minat, keterampilan, dan pengetahuan di bidang fotografi yang sedikit tidaknya bermanfaat untuk membantu tercapainya tujuan program, sembari mereka juga mengasah kreativitas. Dan terakhir, kegiatan ini telah mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sehingga saya pikir murid terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri, dan oleh karena itu kegiatan ini sangat layak untuk dilaksanakan. Nah, demikianlah demonstrasi kontekstual yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, gagasan-gagasan yang saya sampaikan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru semua dimanapun berada, dan menjadi contoh yang baik untuk kita dalam mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mohon maaf jika selama penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.